Timnas Indonesia berhasil meraih hasil sempurna di Grup C Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Dalam laga terakhir fase grup, mereka menekuk Afghanistan dengan skor 2-0 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jumat, 11 April 2025, dini hari. 2 gol diciptakan oleh 2 pemain yang baru turun di babak kedua, yakni Fadly Alberto Hengga dan Zahabi Goli. 2 gol ini lahir pada masa injury time. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 tak pernah kehilangan poin di fase grup. 2 laga sebelumnya, Garuda Muda sukses menekuk Korea Selatan dan Yaman. Hanya saja, dalam partai lawan Afghanistan, Indonesia U17 lambat panas. Itu tak lepas dari keputusan pelatih Nova Arianto banyak melakukan rotasi pemain. Wajar hal itu dilakukan, mengingat Timnas Indonesia U17 sudah menggenggam tiket 8 besar. Hal itu membuat sang pelatih coba mengistirahatkan mayoritas pemain inti. Hanya Dava Al-Ghassemi, Iputu Panji, Daniel Alfredo dan Nazriel Alvaro pemain inti yang tetap dipertahankan. Baru pada babak kedua, permainan dikuasai Timnas Indonesia U17, dan itu tak lepas dari pergantian pemain yang dilakukan Nova. Dia memasukkan 3 pemain yang membuat serangan lebih tajam, yakni Evandra Florasta, Fadly Alberto Hengga, dan Aldiansyah Taher. Peluang demi peluang bisa didapatkan, sementara di sisi lain Afghanistan seperti sudah kehabisan tenaga. Selain Fadly Alberto dan Zahabi Goli, ada satu nama lain yang punya peran penting di laga ini, yakni Aldiansyah Taher. Pemain yang turun sebagai ujung tombak ini membuat 2 assist. Dia berhasil membuka ruang untuk rekannya dan memberikan 2 umpan matang di penghujung pertandingan. Berikut rapor pemain Timnas Indonesia U17 saat menghadapi Afghanistan. Kiper, Dava Al-Ghassemi, skor 7,5. Dia bekerja lebih banyak di laga ini, karena beberapa kali Afghanistan punya peluang lewat tembakan yang akurat. Namun, Dava sukses menggagalkan semua peluang tersebut dan membuat clean sheet. Pemain belakang, Ida Bagus Cahya, skor 7,5. Dia berhasil membuktikan jika layak jadi bagian Indonesia U17. Kualitasnya tidak berbeda dengan pemain belakang lain. Bisa dibilang Ida Bagus bermain tanpa kompromi. Dia juga cepat adaptasi dengan pemain inti lainnya di lini belakang. Iputu Panji, skor 7. Kapten Indonesia U17 ini memberikan ketenangan di lini belakang. Beberapa kali berhasil melakukan intercept. Kali ini dia harus diganti saat pertengahan babak kedua. Pelatih Nova Arianto sepertinya tidak ingin Putu Panji cedera. Putu Ekayana, skor 7, bermain apik di babak pertama. Sebagai bek kiri, dia bisa meredam serangan Afghanistan. Namun, Ekayana harus diganti babak kedua karena perubahan strategi. Dia digantikan Evandra Florasta yang bermain sebagai gelandang serang. Lini tengah, Dava Zaidan, skor 7,5, bermain agresif di sektor kanan. Terutama pada babak kedua. Beberapa kali dia berhasil naik membantu serangan. Sayangnya, crossing Dava masih jarang yang tepat sasaran. Nazriel Alvaro, skor 7,5, babak pertama, dia agak keteteran jadi motor di lini tengah. Sebab, Nazriel lebih banyak menghadapi serangan Afghanistan. Namun, dia bisa menularkan ketenangannya kepada rekan-rekannya saat menguasai bola. Terutama pada babak kedua. Ilham Ramadona, skor 7, bermain sebagai penyeimbang lini tengah. Ilham bermain efektif, Daniel Alfredo, skor 7. Sebenarnya beberapa kali dia dapat momentum yang bisa mengoyak gawang Afghanistan, terutama pada babak pertama. Tapi, Daniel yang beroperasi sebagai sayap kiri terlalu lama membawa bola. Dia melewatkan kesempatan untuk memberi umpan matang kepada rekannya yang punya posisi lebih bebas di dalam kotak penalti. Lini serang, Fandi Ahmad, skor 6,5. Beberapa kali dia punya peran sebagai otak serangan. Namun, dia tidak bisa memberikan umpan matang ke dalam kotak penalti, sebuah peluang emas didapatkannya pertengahan babak pertama. Tapi tembakan kerasnya melayang di atas gawang. Demi mempertajam lini serang, Fandi diganti saat pergantian babak. Josh Holong, 6,5, turun sebagai target man di laga ini. Sayang, dia tak punya peluang emas pada babak pertama. Sebab, Josh tak dapat banyak suplai bola matang dari rekan-rekannya. Ini membuatnya diganti saat babak pertama usai. Raffi Rashid, skor 7, peluang emas didapatkannya di awal babak kedua. Raffi berhasil melewati kiper Afghanistan. Namun dia kehilangan keseimbangan setelah dapat gangguan bek lawan. Secara umum, permainannya lumayan. Hanya saja beberapa kali dia kehilangan bola saat dapat pressing ketat di babak pertama. Pemain pengganti, Evandra Florasta, skor 7. Serangan Indonesia U17 lebih tajam dengan kehadirannya pada babak kedua.
Evandra sebenarnya disimpan pada laga ini, sehingga dia baru turun ketika timnya kesulitan membongkar pertahanan Afghanistan. Fadly Alberto Hengga, skor 8, kecepatan dan skill individunya merepotkan pertahanan lawan. Dia masuk di saat yang tepat. Ketika pemain belakang Afghanistan mulai kehabisan tenaga, Alberto mencetak gol pertama Indonesia pada menit 90+4. Dia sangat dingin saat menyelesaikan umpan matang Aldiansyah Taher. Aldiansyah Taher, skor 8. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain di laga ini. Saat baru turun di babak kedua sebagai target man, sentuhannya tidak terlalu istimewa. Namun, di penghujung laga perannya mulai terlihat. Aldi banyak membuka ruang dan membuat 2 assist. Zahabi Goli, skor 7,5, masuk pada menit 65, Goli langsung memberi efek positif. Sayang, dia diganjar kartu kuning karena diving beberapa menit setelah masuk lapangan. Namun, Goli memberi kontribusi dengan gol penutup pada menit 90+6. Aldiansyah Taher, Zahabi Goli, Muhammad Al-Ghazani, skor 7, jadi pemain paling akhir yang masuk sebagai pengganti, tetapi perannya sangat terlihat. Ada 2 momen yang cukup krusial, pertama saat menghentikan serangan balik Afghanistan dengan tackle bersih. Kedua, dia melepaskan tembakan jarak jauh yang mengagetkan kiper lawan. Sayang, bola mengarah ke jala luar di samping kiri gawang Afghanistan. Setelah berjuang keras, Timnas Indonesia U17 akhirnya berhasil membungkam Afghanistan dengan skor 2-0. Sepasang gol tim Garuda Asia dicetak Fadly Alberto pada menit ke-90+4 dan Zahabi Goli menit ke-90+6. Pada laga lainnya, Timnas Korea Selatan U17 bentrok dengan Yaman di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Korsel pun sukses membungkam Yaman berkat gol tunggal Kim Eun-seong menit ke-29. Berkat hasil tersebut, Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan perfect. Anak asuh Nova Arianto tersebut mendulang 9 poin, berkat 3 kemenangan beruntun di grup C. Sebelumnya, tim Garuda Asia menang 1-0 atas Korea Selatan dan membungkam Yaman dengan skor 3-1. Adapun Timnas Korea Selatan U17 menghuni peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan status juara grup C, dan didampingi Korea Selatan sebagai runner-up. Tak hanya itu, kedua tim juga sama-sama mengamankan 1 tempat pada perempat final Piala Dunia U17 2025. Lawan selanjutnya, pada laga perempat final, Timnas Indonesia U17 akan meladeni runner-up grup D di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, 14 April mendatang. Di sisi lain, Timnas Korea Selatan U17 akan bentrok dengan pemuncak grup D di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, 15 April 2025. Saat ini, posisi teratas di grup D diisi Korea Utara dengan mendulang 4 poin, disusul Tajikistan di peringkat kedua dengan 3 poin, dan Oman di urutan ketiga dengan jumlah angka yang sama.